Ya, kita akan lanjutkan kembali sesi bincang-bincang kita yang menarik ini ya dari sisi bagaimana tadi disebutkan oleh David tentang kalau Cici bisa simpulkan itu kayak support system itu sangat penting sekali gitu ya. Dimana ketika butuh ada orang yang bisa buat curhat, saling mendukung, nanyain kita, terus apa ininya. Tapi mungkin di dunia kerja nggak seperti itu langsung ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan, Hmm. agak berbeda karena orang kompetitif ya, begitu nggak sih? Rata-rata di mana-mana orang punya target, stresnya sendiri, kompetitif, belum lagi gesekan dan sebagainya. Nah, Hmm. bagaimana menciptakan support system ini supaya anak-anak muda, khususnya anak-anak komisi remaja ini ya, bisa menciptakan dulu support system yang sekarang ini sehingga nanti ketika terjun seperti yang tadi dipaparkan oleh David itu mereka nggak kaget. Nah, tapi mereka sudah punya bekal kayak David kan punya bekal dulu. Oh, ada yang nanya, ada yang ini akhirnya tetap berdoa tapi pernah merasakan. Nah, mana tahu nanti di dunia kerja mereka bisa bentuk komunitas-komunitas seperti itu gitu ya. Eh, Kira-kira bedanya apa sih yang lebih tajamnya gitu? Komunitas support system seperti apa yang dibutuhkan di dunia kerja saat ini yang dulu itu harusnya bisa diterapkan nggak kira-kira di dunia kerja ini? Oke, di dunia kerja ini kalau misalnya bisa pertanyaannya bisa atau enggak, tentu saja bisa. Tapi baik lagi ke masing-masing orangnya. Karena begini, eh, di dunia kerja itu tidak semua orang itu mau berteman dengan semua orang. Konsepnya itu seperti itu. Jadi eh, kalau saya ngomong belak-belakan aja sih, maksudnya kayak eh, harus jeli juga melihat orang. Dan itu juga lama-lama itu akan terlatih ya. Semakin banyak kita bertemu orang, kita akan makin tahu ini. Maksudnya sifat orang itu seperti apa, insentif, tujuan dia itu apa sih yang dia cari gitu. Tapi untuk support system ini ya memang baik lagi ya, kayak seperti yang saya ceritakan sebelumnya. Ini sebenarnya dimulai dari kata bersosialisasi dan empati seperti itu. Atau kalau bahasa sekarang ini sering-sering ngobrol, sering-sering ngobrol, sering-sering nanya-nanya, as simple as gitu aja, maksudnya kayak seperti seperti di sekolah ya, maksudnya bisa bisa dibilang seperti sekolah, mungkin nggak harus basa-basi ya, ngobrol aja bersosialisasi. Nah dari situ mungkin bisa terlihat ya, maksudnya orang itu seperti apa, apakah value-nya itu sama, apakah orang ini bisa dibilang tanda kutip cocok atau enggak gitu, positif atau enggak seperti itu. Dan juga akan lebih bagus, dan ini bisa dibilang yang sangat bagus ya kalau misalnya kita bisa berkumpul untuk teman-teman yang Kristen di dalam kantor, kita bikin komunitas juga di dalamnya. Dulu waktu sebelum saya di Eden Farm itu di ini ya, bisa dibilang waktu saya dulu pernah eh, join juga di sebuah e-commerce. Nah, itu ada salah satu teman saya, dia jago main gitar, bisa bisa main gitar. Terus ngobrol-ngobrol aja. Oh, dulu ini ya, maksudnya aktif juga ya gereja gitu. Aktif juga gereja. Oh iya iya, sama-sama gereja seperti itu. Oh ya udah, kita kumpul aja gitu nyanyi-nyanyi bareng. Padahal padahal itu dari ini ya, dari ngomong dari meeting gitu. Selesai meeting kayak ngobrol aja 5 menit. Oh ya udah ayo gitu, kita bikin komsel-komselan lah gitu. Ya akhirnya dikumpulin ya udah ada 5-6 orang, terus setiap 2 minggu, waktu itu 2 minggu sekali kita ngumpul. Awal-awal ya cuma coba nyanyi kita present worship bareng ya di kantor, tapi lama-lama juga ngumpul, dan terbentuklah satu bisa dibilang satu komunitas di situ. Nah dari komunitas itu eh, dan inilah maksudnya kalau misalnya ada something happen ya bisa dicari dulu dari komunitas itu, dan jadilah itu menjadi sebuah support system. Mungkin simpelnya seperti itu. Jadi ya Iya, semua dimulai dari coba berbicara dengan orang,
Coba bersosialisasi dan mencoba berempati dengan orang lain. Ya, ya. eh Yang seru, apa namanya? Kalian mau sharing ya ini tentang dunia kerja yang tidak mudah saat ini ya. Eh, Kalau Cici boleh tanya kepada Grady nih, tadi kan David menceritakan betapa anak muda ini kan butuh sebuah support system ya, atau akhirnya terbentuklah kelompok-kelompok kecil ataupun mungkin di dalam lingkungan kerja, artinya bukan eksklusif tetapi lebih kepada untuk menguatkan gitu ya, nanti akhirnya jadi berkat juga kan buat orang lain, supaya nggak cari jalan yang pintas atau yang jalan lain. Great, kalau di itu kan tadi David ceritanya di ini ya Eden Farm itu ya. Tadi tentang kekeluargaan, tentang bagaimana juga bisa menemukan, seharusnya setiap orang menemukan komunitasnya. Nah, kalau ini kan lebih ke teknologi ya, Great ya. Tapi juga sebenarnya terhubung dengan banyak orang gitu ya. Kalau misalnya anak muda sekarang karena masa pandemi ini, kita mungkin masuk ke apa ya, ke akhir daripada obrolan ini. Kalau misalnya anak muda sekarang ini kan semua tadi kan jadi cerita ya yang tentang pokoknya pegang handphone satu semua ada di situ, nggak usah kemana-mana dan sebagainya. Nah terus kalau ngomongin tadi tentang kelompok yang tadi dibicarakan oleh David, terus apakah ini akan membuat mereka menjadi sebuah satu individu-individu yang akhirnya itu, kalau kamu melihatnya gimana tuh, kalau misalnya semua ada di tangan terus dia nggak butuh orang lain lagi, nggak, kira-kira apakah betul seperti itu gitu di dunia yang kamu gelutin itu? Ya, tergantung sebenarnya lebih ke perspektifnya aja, Ci. Kalau di tempat aku kan secara industri memang digital marketing, tapi kalau misalnya ngomongin tentang community, tentang yang tadi David bilang, tentang support system dan sebagainya, kayaknya nggak cuma terpaku di satu bidang aja, atau di satu industri aja, atau di beberapa industri. Kayaknya emang itu related untuk semua industri yang ada sih, Ci. Di semua bidang pekerjaan. Bahkan bisa dibilang bahwa itu memang yang kita butuhin kalau kita mau terus bisa, apa ya, kalau bisa disebutnya, kalau kita tetap mau bisa menjadi manusia yang utuh, memiliki suatu keutuhan dalam arti begini, pada saat kita ngadapin segala macam problem, cobaan, itu yang membuat kita kadang merasa nggak utuh kan, Cik. Tadi David udah sempat singgung juga bahwa kalau zaman dulu sekolah enak, kalau kita lagi ada problem bisa curhat sama teman, ketemu temennya gampang gitu, langsung udah ngeliat di depan mata temen, dan kita biasanya juga ngumpul di sekolah atau ngumpul pas lagi remaja atau pemuda kan ngumpulnya dengan orang-orang yang memiliki interest yang sama, value yang sama. Itu tuh gampang. Tapi begitu tadi di dunia kerja, David udah sempat bilang juga bahwa itulah sebenarnya problem yang terjadi, atau bukan problem, mungkin bisa dibilangnya ada kesulitan yang kita hadapin untuk menemukan orang-orang yang punya value-nya sama. Dan untuk menciptakan suatu komunitas yang memiliki value itu yang kita cari, value yang sama itu yang kita cari. Nah, kalau aku melihatnya, terlepas apapun, apakah di tempat pekerjaan kita bisa menemukan orang dengan value yang sama, ataukah bisa menemukan orang yang memiliki iman atau kekristenan yang sama, kita bisa memulainya justru dengan gereja lokal yang kita ada saat ini, di mana kita tertanam. Bisa mulai dari situ sih, Ci. Memiliki komunitasnya, berada di lingkup itu dulu. Kemudian lanjut, yang Cici bilang, kondisi pandemi membuat kita semacam kayak dikotak-kotakin, kayak lebih individualis kali ya. Karena cuma di rumah aja, udah susah untuk berinteraksi. Tapi ternyata teknologi bisa memampukan segala sesuatunya. Contohnya kayak kita sekarang ini, Ci. Kondisinya kita nggak lagi dalam satu ruangan bareng-bareng, tapi kita masih bisa ngobrol. Kita masih bisa sharing, bahkan bertukar pikiran, curhat. Segala sesuatunya sekarang jadi possible, Ci, dikarenakan teknologi. Nah, makanya lebih ke perspektif sih aku bilang. Kalau kita mau melihatnya perspektif bahwa teknologi bisa dimanfaatkan untuk mendukung, ya, kita membuat suatu komunitas yang sehat, komunitas kekristenan,
itu bisa-bisa aja kok, Ci. Bahkan kayak misalnya sekarang, misalnya kayak kita bertiga gini aja, ini udah jadi satu komunitas sendiri. Bagaimana value-value yang tadi David udah ceritain, Cilili juga sampein, itu kan sesuatu yang bisa menguatkan. Karena bisa jadi di musim hidup aku sekarang, aku punya problem yang mungkin tadinya aku mikir gimana cara untuk solve-nya ya, gimana untuk bisa come up, untuk bisa maju ke depan, moving forward, nggak tahu. Terus tiba-tiba tadi David ngomongin sesuatu, Cilili ngomongin sesuatu yang tiba-tiba itu menjadi puzzle, yang ternyata itu menjadi jawaban buat problematika aku saat ini. Nah, mungkin yang aku pengen sampein adalah jangan terpaku dengan perspektif bahwa kalau misalnya nanti ke depan teknologi akan semakin maju, bahwa nanti ada juga metaverse, Ci. Nah, metaverse ini juga sebenarnya salah satu dunia yang kita belum tahu seperti apa, tapi jangan deskripsikan bahwa ini akan membuat semakin individualis. Karena sebenarnya metaverse itu adalah membantu kita untuk bersosialisasi tapi secara digital. Visualisasinya akan lebih jelas, lebih gambarannya seperti itu. Bagaimana kita bisa ketemu orang, kita ada di rumah ini, bisa ketemu orang itu ngelakuin gerakan apapun, kita bisa lihat, bahkan meeting, bahkan bisa ke gereja, bisa macam-macam. Jadi tergantung perspektif kita mau pakai kacamata mana. Kalau perspektifnya pakai kacamata, ya tapi kan secara fisik cuma di rumah doang, kita nggak ketemu. Mungkin itu akan bisa bilang bahwa, oh ya, kalian akan menjadi manusia yang tidak bersosialisasi. Tapi kalau melihatnya dari perspektif bahwa iya memang secara badan, secara fisik, adanya di rumah. Separate gitu, kayak aku sekarang di rumah aku, Cilili ada di rumah Cilili, David juga ada di rumahnya sendiri. Tapi kan secara visualisasi dan secara interaksi ini tetap terjadi, Ci. Walaupun digital ya. Nah, esensinya kan sebenarnya itu. Esensinya adalah bagaimana segala sesuatunya bisa saling terkoneksi satu dengan lain. Dan komunitas itu tercipta dari interaksi kan, Ci, bukan dari kehadiran fisik. Kalau aku bisa ambil contoh, sekarang ini karena dunianya makin gadget, dalam satu keluarga bisa pas lagi ngumpul secara fisik ada, tapi interaksinya nggak ada, Ci. Karena sebenarnya sibuk pegang handphone masing-masing kan. Betul, bisa. Makanya sebenarnya esensinya bukan di situ. Esensinya bukan kehadiran fisik, tapi esensinya adalah interaksi satu sama lain. Makanya perspektif yang aku pengen bawa adalah, yuk kita walaupun sekarang kondisinya nggak ideal, pandeminya masih berlangsung, masih disuruh di rumah aja, itu nggak menghalangi kita kok untuk bisa berkomunitas. Apalagi kalau misalnya teman-teman, siapapun yang menyaksikan ini bisa punya tempat atau wadah yang baik, gereja lokal yang baik, di mana juga menyediakan komsel-komsel, tadi David sudah sempat singgung komsel-komsel, itu adalah wadah yang sangat-sangat baik untuk kita bisa tukar pikiran, bisa curhat, bisa lebih terbuka, bisa ngobrolin apapun. Nah, didasari dengan firman Tuhan tentunya nantinya yang bisa menjadi suatu penyemangat. Bahkan tadi David juga sempat singgung, kita punya tools yang sangat bagus loh. Kita dikasih Tuhan tools yang sangat bagus, yaitu doa. Doa it's so powerful. Dan cuma di komunitas yang tepat, yang sehat, yang bisa membuat itu semua terjadi. Bisa doa bareng. Kan Tuhan sendiri juga bilang, begitu 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di situ. Terlepas problem apapun, setiap manusia pasti punya problem. Masih muda pun pasti ada problemnya, Ci. Problem ujian aja itu udah jadi problem di masa-masa muda, kan. Belum lagi nanti problem ribut dengan teman dan lain-lain. Akan sangat-sangat bagus kalau dimulai dengan memiliki komunitas yang tepat, sih. Mungkin itu. Ya, thank you, Gret. Jadi kayaknya semakin kita gali, semakin semakin banyak yang kita dapat. Sebenarnya Sisi tadi nggak mau masuk ke metaverse, tapi memang beberapa waktu ini kan penasaran dengan itu ya, hal-hal yang seperti itu. Ini masih banyak kontroversi lah ya, maksudnya tentang hal itu yang kayak tadi, orang nggak hadir nanti semuanya pada di situ, kok nggak ada sentuhan dan sebagainya. Perspektif nanti kita lihat untuk bagian yang metaverse lebih lanjut, nanti mungkin kita bisa lanjutkan obrolan itu. Tapi memang betul akhirnya kita bisa melihat bahwa Grady maupun David yang dulunya aktif di komisi remaja ya, bukan hanya datang sekedar ibadah. David di musik dulu, pemusik,
dan juga di kepengurusan, Gredi aktif di dalam setiap kegiatan, bahkan PIC beberapa kegiatan seperti itu. Semua yang sudah didapatkan di komisi remaja bisa disimpulkan bahwa apapun pembentukan baik dalam pembentukan iman, dari cara bersosialisasi, berorganisasi, kepercayaan, dari kreativitas seperti itu ya, relasi, akhirnya semuanya itu bisa dikatakan berdampak. Itu artinya mempunyai pengaruhnya lah ya gitu, ada related lah dengan kehidupan sekarang sebagai sekarang kepala keluarga yang masih muda dan juga leader di perusahaan masing-masing gitu ya, maksudnya di perusahaan yang sekarang tempatnya bekerja dengan teknologi, maupun kalau bisa dibilang di dalam ya pertanian ya Fit, ini menarik sebenarnya seperti itu ya. Sesuatu yang anak muda bisa lihat, wow ternyata pembentukan itu tidak pernah ada yang sia-sia, tidak pernah ada yang apa kayak dulu nggak ada gunanya lah, sekarang lihat nih nggak mungkin nggak ada gunanya, pasti ada gunanya ya dari percakapan ini. Wah ini luar biasa ya, percakapan yang Cici juga nggak sangka bisa sampai sejauh ini, tetapi Cici melihat bahwa bagaimana David bercerita tentang komunitas yang sangat dibutuhkan, bagaimana kekeluargaan, ngobrol itu tentang human relationship gitu, dan bagaimana Grady cerita tentang keterbukaan ya Grady ya, maksudnya belum apa-apa jangan takut dulu, tapi coba dilihat dulu ya keterbukaan yang jauh. Tadi kan sempat disinggung kalau misalnya gerejanya itu seperti apa. Akhirnya tadi Cici dapat sebuah apa ya kayak sebuah ide gitu ya. Cici ini kan suka punya ide-ide gitu kalau dari obrolan gitu. Tadi Grady bilang bisa belajar dari Cici, bisa belajar David. Cici juga begitu ya, bisa belajar dari kalian berdua seperti itu. Ternyata komunitas itu sangat penting ya. Nah, terakhir adalah bagaimana kalian kayak memberi sebuah motivasi kepada anak-anak sekarang walaupun online ya, tadi itu poinnya Grady juga bagus ya. Walaupun online tapi kalian bukan punya dunianya sendiri yang dalam tanda kutip suka diomongin orang tua autis lah, punya dunia sendiri enggak, itu padahal mereka sedang juga mencari komunitas, boleh dikatakan seperti itu. Nah, mungkin tips apa motivasi terakhir adalah gimana sih keberhasilan sekarang, kalau misalnya nggak mau dibilang sukses banget tapi sebenarnya juga sukses lah ya, kalian anak muda yang bisa ada di posisi ini, vice president kalau tadi Cici nggak salah baca ya Grady ya, terus juga bisa dikatakan juga David leader atau pemimpin di dalam perusahaan yang dikatakan tadi baru tapi itu sudah dikenal lumayan loh seperti itu ya, cepat juga berkembangnya Eden Farm itu tadi ya. Nah, bicara tentang ini, tolong dong kasih motivasi kepada nih adik-adik nih, kepada anak-anak muda zaman sekarang di gereja-gereja nih. Sekarang gerejanya nggak nyata nih, Grady sama David, tolong kasih tahu mereka gimana tetap bisa bersemangat, tetap ikut Tuhan, komunitas yang baik, support system yang baik. Seperti itu. Silakan. Oke, saya dulu ya. Oke, mungkin ini bukan motivasi, bisa dibilang bukan motivasi juga sih, tapi ini sekedar ini apa yang saya rasakan. Pertama itu jangan takut mencoba. Satu, apapun yang kalian lakuin, kayak misalnya apapun hal positif yang kalian lakuin, itu pasti kalian akan menerima nanti benihnya, atau kalian akan menuai hasilnya. Tidak harus materi, nggak semuanya itu harus diukur dengan materi, tapi seperti soft skill, kepribadian, rasa, pola pikir, nah itu yang jadi yang modal yang mahal. Kedua, untuk mulai sesuatu jangan pernah takut sih, jangan pernah takut mencoba. Terus karena kita nggak tahu gitu, kita nggak akan ada yang tahu rencana Tuhan kita akan jadi seperti apa. Tuhan bilang besok jatuh, jatuh. Besok Tuhan bilang besok sukses, diberkati, oh tiba-tiba diberkati. Nggak ada yang tahu. Makanya karena itulah kita harus tetap berharap kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan apapun yang terjadi.
Dan keempat, jangan berhenti berharap dan berdoa. Karena satu-satunya, baik lagi ya, ada satu momen mungkin kita nggak punya apa-apa, nggak punya siapa-siapa, dan kita nggak tahu harus ngapain. Hal terakhir yang bisa dilakukan adalah gitu, doa. Baik lagi kepada Tuhan. Yang terakhir, jangan lupa selalu bersyukur, karena banyak hal yang mungkin kalau teman-teman atau para pemirsa yang nonton mikir, aduh, kok hidup saya gini-gini amat, gitu-gitu aja, cuma di depan monitor 12 jam sehari atau 20 jam sehari, nggak ketemu siapa-siapa. Tenang, maksudnya semua orang juga pasti berpikir seperti itu. Tapi di satu sisi ini pasti ada hal positif yang akan terjadi. Salah satunya yaitu ya, mungkin pernah disinggung ya, digital ini semakin pesat berkembang. Waktu semua itu berakhir, pasti sesuatu yang positif itu pasti terjadi lagi. Mungkin itu aja, Ci. Ya, thank you David. Terakhir dari Grady. Oke, Ci. Mungkin kalau dari sisi aku cuma pengen nyampein gitu ya buat teman-teman. Mungkin kalau tadi Cici sempat singgung ada satu kata keberhasilan gitu ya. Tadi sempat ada Cici singgung. Kalau aku boleh sampein, jangan jadikan keberhasilan itu menjadi goal dari hidup. Karena tadi David juga sempat bilang bahwa kita nggak pernah tahu nanti ke depan itu akan seperti apa. Otoritas tertinggi itu ada di tangan Tuhan. Apakah akan berhasil atau enggak, itu terserah dari Tuhan. Kita sebagai manusia punya partnya hanya berusaha yang terbaik yang bisa kita berikan. Jadi jangan pernah ngeset keberhasilan itu menjadi satu tolak ukur. Karena itu akan sangat berbahaya buat teman-teman di saat ini ataupun di saat yang akan datang. Pada saat keberhasilan itu menjadi tolak ukur, di saat meleset atau tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita pikirkan di awal, maka kekecewaan yang terjadi akan lebih besar. Nah, itu akan berimplikasi kemana? Berimplikasinya kekecewaan terhadap Tuhan. Sedangkan itu sesuatu yang paling nggak boleh. Kenapa? Karena Tuhan yang ngasih kita semua seperti saat ini. Mau itu baik ataupun kurang baik. Aku nggak bisa bilang bahwa tidak baik, karena segala sesuatu yang Tuhan kasih pasti baik. Karena Tuhan itu baik. Nah, buat teman-teman sekarang ngalamin kondisi yang mungkin nggak ideal, adanya di rumah doang, nggak bisa interaksi, nggak bisa ketemu teman-teman yang biasa ada di gereja, nggak bisa curhat bareng, mungkin cuma terbatasnya paling via WhatsApp, atau nggak punya sesi Zoom, atau platform lainnya yang sejenis seperti ini. Sebenarnya itu segala sesuatu yang perlu kita syukuri. Mengutip tadi David bilang, selalu bersyukur. Kenapa? Karena hati yang selalu bersyukur merupakan hati yang rendah untuk melayani, untuk menyenangkan hati Tuhan. Balik lagi, karena segala sesuatunya, kalau kita runut, apapun yang kita dapat saat ini, semuanya asalnya cuma satu, Ci. Semua yang ada saat ini, semua yang kita bisa nikmati saat ini, semua datangnya dari Tuhan. Bayangkan bagaimana ada sosok yang memberikan sesuatu yang sangat besar, memberikan kasih, yang sebenarnya kasih itu nggak pernah ada yang bisa ngitung dengan materi. Makanya segala sesuatu itu nggak bisa semuanya dikait-kaitkan dengan materi. Jadi buat teman-teman, nggak usah ngerasa bahwa kalian ngalamin ini sendirian. Kita bareng-bareng ngalamin pandemi ini bareng-bareng. Kesulitan-kesulitannya mungkin beda-beda. Fasenya ataupun tampak luarnya mungkin beda-beda. Tapi percayalah, Tuhan yang kita percaya itu Tuhan yang sama. Tuhan yang kita percaya itu adalah Tuhan yang baik, ya dan amin. Mungkin itu sih, Ci. Ya, thank you ya Grady dan David ya. Ini agak berbeda sebenarnya dengan pembicaraan-pembicaraan di
beberapa channel di channel Cici ini, tapi beberapa pembicaraan itu lebih banyak ke mahasiswa teologi, pembina komisi remaja, para pelayan remaja pemuda seperti itu dan anak-anak seperti dia. Nah, Cici mau lihat dari kalian sebagai yang tadi anak muda yang dulu memang dibina di dalam komisi remaja ya. Cici juga udah lupa sudah berapa tahun kita nggak ketemu ya. Mungkin sekitar ada nggak sih 8 tahunan gitu ya, ya lebih kurang segitu ya kali ya, 8 sampai Iya, lebih kayaknya. ya 10, 10 10 tahunan lebih. gitu ya. Ya, Wow, 10 tahun lebih biasanya kayaknya. kita ketemu di apa ya, Cici tahu kalian waktu remaja bersama-sama, terus sekarang ketemu tiba-tiba juga tadi kan kayak Grady bilang, tadi siapa David apa Grady yang tanya kok bisa ketemu kita, bisa bisa tahu, jadi Cici juga, oh David tadi ya. Ya, Iya, ya ini ya tiba-tiba aja di dunia teknologi lihat ada nama kalian berdua terus tiba-tiba kayak yang benar nih gitu ya dulu sama Cici di remaja seperti itu dan sebuah apa ya rasa ungkapan syukur Cici karena bisa bersama-sama dengan kalian di masa remaja dan bisa lihat sekarang bagaimana tadi agak ketar-ketir gini ya kira-kira Grady dan David berubah atau tidak sih ya kira-kira David dan Grady lebih ke apa ya anak muda zaman sekarang yang melupakan Tuhan atau tidak gitu ya tapi waktu bicara Cici nggak ekspektasi sedemikian besar karena perkembangan zaman dan kesulitan hidup dan sebagainya tapi Cici bukan cuma bersyukur boleh dikatakan bangga ya bisa pernah bersama-sama dengan kalian di komisi remaja dan sekarang lihat kalian menjadi suami menjadi ya juga ada yang jadi ayah seperti itu ya tapi juga menjadi pemimpin di pekerjaannya masing-masing ya dengan jabatan yang Cici bilang itu suatu kehormatan luar biasa dari kalian berdua tetapi yang Cici lebih bangga dari semuanya itu bukan persoalan jabatan sekarang yang kalian ini ya yang kalian jabat itu tapi lebih kepada bagaimana David tadi bicara Grady bicara tentang mengandalkan Tuhan tentang mengingat Tuhan bahwa segala sesuatu bisa hilang tetapi melalui doa melalui firman Tuhan dan Tuhan dijadikan nomor satu. Tuhan memberkati keluarga kalian dengan nanti someday nih anak kalian akan lihat YouTube ini wah papa gua tuh keren banget gitu ya itu satu kebanggaan namanya warisan iman maka bisa dikatakan bahwa percakapan kita ini adalah warisan iman dari muda sampai sekarang tapi tetap berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan seperti itu ya. Terima kasih sekali lagi untuk kehadiran Grady dan David ya pada saat ini bersama-sama dengan kita khususnya menyemangati anak-anak muda dan juga para pembina remaja dan pembina pemuda juga untuk melihat bahwa jangan menyerah bahwa anak-anak muda kita yang kita layani sekarang mungkin kayaknya kelihatannya susah kan beberapa percakapan Cici mereka susah banget melayani mereka online nyarinya susah seperti itu tapi Tuhan luar biasa ya menolong untuk dapat melihat bahwa biarlah kita menabur maka Tuhan yang akan memberikan keberhasilan dalam tuaian kita. Terima kasih sekali lagi Tuhan memberkati kalian berdua di dalam setiap pekerjaan yang dilakukan dan di dalam keluarga. Nah rekan-rekan muda dimanapun kalian berada khususnya para pelayan anak muda dan juga anak-anak muda yang menyaksikan ini ingatlah bahwa apa yang kita dapatkan di masa muda ini tidak pernah sia-sia. Suatu saat ketika kita di dalam keluarga maupun di dalam dunia kerja, kita menghadapi tantangan seberat apapun, ada sebuah komunitas yang berdoa untuk kalian. Ya, oleh sebab itu jangan menyerah, tetaplah bersandar kepada Tuhan, tetaplah bersemangat. Melalui obrolan hari ini, biarlah memberkati kita dan menolong kita untuk menjadi anak-anak muda yang militan. Tuhan memberkati dimanapun kalian berada. Sampai bertemu lagi di channel YouTube Anak dan Remaja di sesi berikutnya. Tuhan memberkati. Terima kasih Grady dan David. Sampai ketemu. Bye. Thank you, Ci.